Selanjutnya kita akan melihat perbedaan income statement antara full absorption costing dengan direct atau variable costing. Jadi format untuk full absorption costing ini dimulai dari yang pertama sales, selanjutnya ada COGS, dan COGS ini terdiri dari dua jenis komponen. Yang pertama komponen biaya produksinya dan penyesuaian untuk COGS-nya. Untuk komponen biaya produksinya ini seluruhnya sesuai dengan definisinya itu terakumulasi dalam produk akhir. Jadi ada DM, DL, variable FOH, dan fixed FOH. Nah, untuk variable FOH ini besarnya itu bisa kita cari totalnya itu sama dengan variable rate-nya itu dikali dengan quantity sold atau cost driver-nya di sini. Nah, sedangkan untuk fixed FOH-nya ini juga sama seperti variable cost, dibebankan secara proporsional, artinya disesuaikan dengan kuantitasnya di sini. Proporsi kuantitasnya itu berapa? Quantity sold-nya. Jadi total fixed manufacturing cost yang dibebankan ini adalah predetermined FOH rate-nya. Di sini ada fixed FOH rate-nya dikali dengan quantity sold. Nah, di sini ada perbedaan jika kita menggunakan menilai biaya produksi itu menggunakan metode standar costing atau menggunakan actual costing. Kalau menggunakan standar costing, maka kita akan menentukan predetermined overhead rate-nya itu dari awal menggunakan standar atau kapasitas normalnya. Jadi di sini total fixed cost-nya itu dibagi dengan normal kapasitasnya yang dianggarkan oleh perusahaan. Nah, sedangkan kalau kita menggunakan yang actual, itu kita tidak perlu repot mencari kapasitas normalnya, tapi bisa langsung menggunakan karena ini berdasarkan actual kapasitas yang terjadi pada periode tersebut, maka di sini total fixed FOH-nya itu akan dibagi dengan quantity produce-nya yang actual. Nah, kemudian ini akan dikali dengan quantity sold-nya. Selanjutnya untuk komponen yang selanjutnya di sini ada penyesuaian terhadap COGS-nya. Apabila kita menggunakan standar costing, itu maka akan muncul variance seperti material variance, labor variance, dan FOH variance. FOH variance ini terdiri dari dua, yaitu FOH controllable variance dengan production volume variance. Nah, akan kita rinci, rewind, mengingat kembali untuk masing-masing variance-nya. Yang pertama dari direct material ini ada dua titik penentuan variance-nya. Yang pertama ini ada material purchase pada saat titik pembelian. Di sini ada variance-nya itu berupa material purchase price variance, yaitu dicari karena ini price berarti membandingkan antara actual rate-nya dengan standard rate-nya. Kemudian dikali dengan actual quantity, dan actual quantity ini adalah actual quantity yang purchase. Nah, pada saat titik pemakaian nanti akan muncul variance berupa usage price variance sama karena price di sini akan membandingkan AR dibandingkan dengan SR-nya, lalu dikali dengan actual quantity yang digunakan used. Selanjutnya, ini akan muncul material efisiensi variance. Apabila ini efisiensi, berarti itu volume yang dibandingkan antara actual quantity dengan actual modified quantity atau yang dialokasikan, dikali dengan standard rate-nya. Yang kedua, untuk labor variance itu ada dua variance berupa rate variance atau price variance dengan efisiensi variance. Sama seperti material, untuk rate itu membandingkan antara AR dengan SR-nya terus dikali dengan actual quantity-nya. Sedangkan untuk efisiensi itu membandingkan volumenya antara actual quantity dengan actual modified quantity yang dialokasikan dikali dengan standard rate-nya. Lalu yang ketiga, komponen ketiga A di sini ada factory overhead berupa controllable variance. Controllable variance ini terdiri dari spending variance dengan variable efisiensi variance. Untuk spending variance ini sebenarnya penjumlahan antara dari yang fix spending variance milik fix FOH dengan variable FOH-nya. Nah, jadi di sini
mencarinya itu dengan cara membandingkan antara actual quantity dikali dengan AR, lalu dikurangi dengan actual quantity dikali dengan SR. Nah, di sini untuk yang fix FOH itu akan menggunakan quantity yang budgeted. Quantity yang budgeted. Sedangkan untuk yang variable itu akan menggunakan actual quantity-nya. Nah, yang kedua itu variable efficiency variance. Itu membandingkan antara actual quantity dibandingkan dengan actual modified quantity dikali dengan standard rate-nya. Nah, dijumlahkan kedua ini akan menghasilkan controllable variance. Nah, yang ketiga B ini ada variance FOH yang berupa production volume variance. Nah, production volume variance ini terdiri dari idle capacity dengan fixed efficiency variance. Untuk idle capacity-nya itu membandingkan antara actual quantity yang budgeted dikurangi dengan actual quantity dikali dengan standard rate-nya. Lalu yang fixed efficiency variance ini adalah actual quantity dikurang dengan actual modified quantity yang dialokasikan dan dikali dengan standard rate-nya. Nah, begitu cara mencari variance-nya. Lalu kemudian apabila variance ini bersifat unfavorable, maka dia akan menambah COGS, sedangkan kalau favorable ini akan mengurangi COGS. Nah, setelah dijumlahkan seluruhnya ini akan menghasilkan adjusted COGS, dan nanti sales dikurangi dengan adjusted COGS akan menghasilkan gross profit. Ini seperti biasa format income statement-nya. Lalu nanti di sini akan dikurangi operating expense. Di sini saya rinci ada fix yang operating expense dengan variable operating expense. Nah, ini bisa berupa selling general administrative expense ataupun marketing expense dan lain-lainnya. Lalu gross profit dikurangi dengan operating expense akan menghasilkan operating income. Selanjutnya kita ke format direct variable costing. Ini yang pertama adalah sama sales. Lalu di sini bukan COGS, melainkan dirinci variable manufacturing cost-nya, terdiri dari komponen biaya produksinya, dan jika menggunakan standar costing, maka di sini akan muncul variance-nya. Untuk komponen biaya produksi itu sama, DM karena bersifat variabel di sini dimasukkan, DL juga bersifat variabel jadi dimasukkan di sini, dan factory overhead variable itu dimasukkan juga ke sini. Lalu variance-nya itu berupa material variance, labor variance, dan FOH variance yang controllable. Sedangkan untuk yang production volume variance ini tidak ada dalam direct costing. Kenapa? Karena production volume variance adalah penjumlahan dari idle capacity dan fixed efficiency variance. Artinya akan membandingkan actual quantity yang budgeted dikurangi dengan actual modified quantity yang akan dialokasikan. Dan ini nanti dikali dengan SR-nya. Nah, kita tahu bahwa actual quantity budgeted ini adalah yang sudah dianggarkan, total fixed cost yang sudah dianggarkan. Nah, sedangkan yang dialokasikan ini pun sama, total fixed cost yang dianggarkan. Karena sesuai dengan definisi dari direct costing-nya, yaitu dibebankan, sedangkan fixed cost dicatat dan dibebankan seluruhnya sebagai period cost. Artinya adalah jumlah yang dianggarkan itu akan dibebankan semuanya. Jadi di sini selisihnya itu akan jadi 0. Oleh karena itu, production volume variance-nya itu akan 0. Selanjutnya di sini sales dikurangi dengan variable manufacturing cost akan menghasilkan gross contribution margin, lalu dikurangi dengan variable OPEX ini akan menghasilkan contribution margin. Nah, setelah contribution margin ini akan kita kurangi period cost-nya yang berupa fixed FOH dengan fixed operating expense-nya. Nah, untuk menentukan
Oh ya, ini untuk menentukan variabel FOH-nya itu sama seperti metode full absorption costing, yaitu variabel rate dikali dengan quantity sold-nya. Ya, yang di sini yang jadi perbedaan itu hanyalah yang fix-nya saja. Yang fix-nya itu bukan secara proporsi, seperti ini, dikali dengan quantity sold proporsinya, tetapi semuanya dibebankan, yaitu total fixed cost-nya. Nah, lalu contribution margin ini dikurangi dengan fixed FOH, dikurangi dengan fixed operating expense akan menghasilkan operating income. Nah, perbedaan antara direct costing dengan full absorption costing ini adalah terletak di fixed FOH-nya saja, yaitu fixed FOH di full ini menggunakan proporsi, ada rate dikali dengan quantity sold-nya, sedangkan untuk direct variable costing ini tidak ada, tidak secara proporsi, melainkan dibebankan seluruhnya. Nah, perbedaan jumlah dari pembebanan ini akan menghasilkan perbedaan nilai pada operating income-nya. Selanjutnya kita bisa menggunakan capacity analysis untuk menelusuri dari manakah perbedaan nilai operating income tersebut. Kita lihat dulu asal-usulnya. Dengan menggunakan IPO konsep, di sini FG beginning ditambah dengan FG produce sama dengan FG available for sale, lalu finished goods sold dikurangi dengan finished goods sold menjadi finished goods ending. Nah, jika kita pecah satu-satu, di sini ada finished beginning ditambah dengan finished good produce sama dengan finished good available for sale, lalu finished good available for sale dikurangi dengan finished good sold, itu akan menjadi finished good ending. Nah, ini dipindah ruas, finished good ending ditambah dengan finished good sold sama dengan finished good available for sale. Nah, di sini FG AFS dibandingkan dengan FG AFS sama dengan FG beginning ditambah dengan FG produce sama dengan FG ending ditambah dengan FG sold. Nah, dipindah ruas, dikelompokkan. Di sini FG produce dikurangi dengan FG sold dengan FG ending dikurangi dengan FG beginning. Artinya, quantity produce perbandingan antara perbedaan antara quantity produce dengan quantity sold itu akan sama dengan finished good ending dengan finished good beginningnya. Jadi untuk menelusuri perbedaan nilai operating income-nya ini, kita bisa menggunakan rekonsiliasi dengan dua rumus. Yang pertama yaitu quantity produce dikurangi dengan quantity sold lalu dikali dengan fixed FOH per unit atau fixed FOH rate-nya. Yang kedua yaitu dicari dengan FG ending dikurangi dengan FG beginning dikali dengan fixed FOH per unit atau fixed FOH rate-nya. Nah, ini rumusnya sama karena quantity produce dikurangi quantity sold itu sama dengan finish good in ending dikurangi dengan finish good beginning. Nah, untuk fix FOH per unit atau rate-nya ini dicari dengan cara total FOH-nya itu dibagi dengan normal capacity atau quantity budgeting-nya. Ini apabila menggunakan standar costing. Sedangkan jika menggunakan actual costing itu akan dibagi dengan langsung saja actual quantity produce-nya. Sekian pembahasan materi akuntansi biaya pertemuan ke-10 mengenai inventory costing. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.